Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai kajian rutin tafsir surat Al-Kahfi pada siang hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang memiliki kepentingan untuk meninggalkan tempat, kami persilahkan. Yang luang waktunya sila sejenak duduk di majelis ilmu. Selama 10 menit ke depan kita akan mengkaji surat Al-Kahfi, hanya satu ayat, yaitu ayat ke-27. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Kahfi ayat ke-27. Sebelum kita membahas tafsirnya, seperti biasa saya bacakan terlebih dahulu satu ayat yang sangat mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Satu ayat terasa panjang ya. Itu kalau kita sholat malam baca surat Al-Kahfi seperti nanti malam, dengan dibaca seperti itu mungkin ya tidak terasa ngerti-ngerti wis rampung. Tapi makna yang terkandung di dalam ayat ini begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Dan bacalah wahai Muhammad. Di dalam kaidah usul fikih disebutkan al-amru yadullul wujub. Perintah itu mengindikasikan kewajiban. Kalau Allah yang merintahkan berarti memang sebuah kewajiban. Apa yang Allah wajibkan? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Meskipun ayat ini ditujukan hanya kepada Rasulullah SAW, namun secara konteksnya ayat ini umum bagi siapapun. Dan di dalam ayat ini terdapat 3 kandungan utama yang mudah-mudahan bisa kita jadikan ibrah pada kesempatan hari ini. Yang pertama, perintah untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat ini, "Watlu ma", dan bacalah wa Muhammad apa yang uhiya, telah diwahyukan ilaika kepada engkau, min kitabi rabbik, dari kitab yang diturunkan oleh Tuhanmu. Jadi Rasulullah saja yang hafal Quran, yang semua wahyu disampaikan kepada beliau, masih diperintahkan untuk membaca Al-Quran, apalagi kita. Maka alangkah beruntungnya kalau kita memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Tidak hanya Ramadan, tidak hanya pada saat bulan puasa, tapi bacaan Quran ini menjadi kebiasaan kita. Dan luar biasa lagi kalau di meja kerja Bapak Ibu semua, di ruangan kantor Bapak Ibu semua, kalau para driver ya mungkin di dashboard mobilnya itu ada mushaf Quran. Sambil nunggu, kalau yang lain mungkin buka-buka, scroll WA, scroll IG, scroll medsos, kita baca Quran. Maka tanpa kita sadari, waktu yang tidak panjang, waktu yang singkat, tapi kita gunakan untuk membaca Al-Quran, itu adalah waktu yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 menit, 1 detik bahkan yang kita gunakan untuk membaca, jangankan 1 ayat, 1 huruf dari Al-Quran, 1 huruf saja, itu nilainya sama dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 1 ayat
Satu huruf bahkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, baginya satu huruf itu sama dengan satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalha, bahkan setiap satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Itu satu huruf. Satu huruf kan 1 detik ya Pak. A, ba, itu 1 detik. Kalau 60 detik atau 1 menit ya cukuplah. Misalnya ayat ini tadi, tidak ada 1 menit saya baca tadi. Apalagi kalau dibaca cepat. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Kurang dari 1 menit. Berapa huruf ini kita baca? Masya Allah. Maka tidak perlu menunggu Ramadan. Kita persiapkan dari sekarang, tidak ketang 5 menit atau bahkan 10 menit setelah kita sholat, buka dulu mushaf, terus kita baca, setelah itu kita tutup. Saya yakin kok Bapak Ibu di rumah pasti punya mushaf Quran, ya kan? Bahkan lebih dari 1. Yang menjadi masalah slow tidak kita ini buka Quran. Kadang kita belan-belani berjam-jam kita mantengin itu yang namanya medsos, baca berita aktual, real sama quick count, nggak rampung-rampung. Kita pantengin itu berita sampai sekarang. Semakin terpancing emosi kita, semakin berdiri, semakin panas, semakin bahagia. Tapi kita lupa bahwa berjam-jam kita di depan monitor layar HP kita tidak terasa. Namun berbeda dengan ketika kita membaca Al-Quran. 1 baris saja sudah panas, keringat bercucuran, jantung berdebar-debar. Ini memang harus diruqyah gitu. Itu ciri kalau dalam diri kita ada jinnya. Nah, perintah membaca Al-Quran oleh Allah di dalam ayat ini menggunakan redaksi utslu. Beda dengan kalau kita sering mendengar ayat pertama surat Al-Alaq, yang pertama kali juga diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah adalah dengan redaksi Iqra, yang juga artinya sama-sama bacalah. Lantas apa bedanya antara Iqra, bacalah, dengan utslu, bacalah? Bedanya begini. Kalau Iqra, perintah membaca, ini bukan hanya membaca tekstualnya, tapi juga kontekstualnya. Bisa meneliti, bisa menelaah, termasuk juga bisa membaca momentum, membaca peristiwa, membaca kejadian, membaca berita-berita yang penting. Itu artinya membaca, Iqra. Dan tidak dikhususkan hanya membaca Al-Quran. Maka Allah di dalam ayat pertama surat Al-Alaq itu tidak mengatakan Iqra'ul Quran, tidak. Atau Iqra'ul kitab, bacalah kitab buku, tidak. Tapi Allah hanya perintahkan apa? Iqra, bacalah. Artinya apa? Yang diperintahkan oleh Allah untuk kita baca itu semuanya. Tidak hanya yang berupa lembaran-lembaran buku, lembaran-lembaran kitab, tapi apapun kalau bisa dibaca dengan menjadikannya sebagai objek untuk mengingat Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan kalau utslu itu lebih membaca dengan melafatkan, dengan mengucapkan. Kalau Iqra tidak harus membaca dengan bersuara. Jadi kan kalau baca buku, baca koran apa kayak anak TK? Enggak kan? Ya kita menang saja baca. Kita baca WA, kita kan menang, enggak mungkin Assalamualaikum koyo dibaca-baca waktu kecil, kan enggak mungkin. Itu termasuk membaca tanpa bersuara. Itu redaksinya Iqra. Tapi kalau dengan bersuara, Allah menggunakan kata utslu, dari kata tala yatslu tilawatan. Maka ada istilah tilawah, bukan qiraah Quran, bukan, tapi tilawah Al-Quran. Tilawah itu mensyaratkan orang yang membaca harus bersuara, karena Quran itu bukan aliran kebatinan, jadi nggak boleh dibatin kayak kita baca WA yang dibuka surat Al-Kahfi tapi menong dibolak balik. Jadi kan baca apa? Al-Kahfi, kok nggak dengar suaranya? Saya batin, nggak bisa. Quran itu harus dibaca walaupun dengan nada lirih, nggak bisa dibatin. Apalagi dibaca dengan hati, nggak bisa. Ayatnya harus dibaca dengan melafatkan, maka ada ilmu tajwid, ada makharijul huruf, bacanya harus benar sebagaimana lahjah logat Arab. Nggak bisa kita, karena saya dari Jawa misalnya,
terus baca Quran dengan logat Jawa. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Enggak bisa. Harus sesuai dengan Arab, maka harus belajar tahsin tilawah. Nah, ini bedanya antara iqra dengan tilawah, utslu. Harus dibaca, dikeraskan. Satu huruf, bahkan kata Nabi menganalogikan orang yang membaca Al-Quran dengan suara lirih di mana hanya dirinya sendiri yang mendengar, itu seperti orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, suaranya keras, orang lain bisa mendengarnya, temannya, kanan kirinya, keluarganya, tetangganya bisa mendengarkan bacaannya. Dia seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Sama-sama bagus, tapi lebih bagus terang-terangan sebagai sarana untuk motivasi. Bukan takut ria terus tidak keluar suaranya. Itu bukan gak keluar suaranya, Roiso Mojo. Tapi kalau dia sudah bisa baca, dia akan menginspirasi. Bahkan mendengarkan bacaan Quran itu pahalanya sama dengan orang yang membaca. Kalau saya disuruh milih dengerin. Mas Fakih biar baca tak dengerin. Dengerin saja itu dapat pahala. Maka jenengan yang rumahnya jauh dari kantor, kalau bisa speaker mobilnya itu tidak hanya lagu koplo ya, macam-macam, minimal sholawat lah, atau kalau tidak murotal Al-Quran. Enak Pak, dari kantor sampai misalnya rumah di Sleman atau di Bantul dengerin Quran. Selama ini suara Quran itu seperti berita lelayu. Kalau ada masjid, ada rumah kok dengar Quran, pasti bertanya, siapa yang keseripahan? Suara Quran kok keseripahan, itu gimana? Kalau bisa suara Al-Quran itu menjadi kebiasaan, sehingga paling tidak ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, hati kita tersirami sebagaimana tanah yang tandus, gersang, lalu diguyur dengan hujan yang lebat. Dan tentunya dengan membaca Al-Quran, selain pahala yang begitu banyak, kita akan mendapatkan ilmu yang begitu luas. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu secara tidak langsung adalah mengamalkan ilmunya. Sebagaimana kita setelah kita belajar, kita mengetahui, maka kita amalkan. Kemudian yang kedua, la mubaddila li kalimatih. Tidak ada seorang pun yang dapat merubahnya atau mengubah isi ayat-ayatnya. Jadi Quran ini kan sudah turun sejak 1500 tahun yang lalu lah, kurang sedikit. Sampai sekarang bunyinya, bentuknya, harokatnya masih utuh. Gak ada pembaruan Quran, revisi Quran, gak ada. Karena Allah menjamin kitabnya ini, Qurannya ini akan terpelihara sepanjang masa sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti benar-benar akan memeliharanya, sehingga tidak seorang pun, jangankan dari bangsa manusia, bangsa jin yang mencoba untuk merevisi, mengubah isi Al-Quran, gagal total. Di dalam surat Al-Isra ayat 88 sampai Allah tantang mereka, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun seluruh manusia, pakar bahasa, pakar filsafat bahasa, ilmu bahasa, ahli sastra ngumpul jadi satu, dibantu dengan bangsa jin, ahli teknologi ini itu, untuk membuat yang semisal dengan Quran, bahkan ditambah jumlahnya lagi, mereka tetap gak akan mungkin bisa. Jangankan dari susunannya, bahasanya saja gak bisa. Quran itu kalau seandainya ada yang berubah, pasti konangan, pasti ketahuan. Misalnya jenengan hafal surat Al-Qadr. Di dalam surat Al-Qadr itu ada 3 kata Al-Lail yang artinya malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata lailah itu tidak bisa
kemudian kita ubah. Misalnya semua kita baca dengan harokat dhammah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, pasti salah itu. Anak kecil aja tahu, salah Pak, yang benar fi lailatil. Apalagi surat yang sering kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, susunannya seperti itu. Terus tiba-tiba jenengan beli mushaf Al-Quran, pas dibaca kok ada yang kelong, alhamdulillahi rabbil alamin, langsung maliki yaumiddin, mesti konangan tuh, salah ini, harus direvisi. Nah, hebatnya Quran itu walaupun dia berupa tulisan, tapi bukan sekedar tulisan, dia adalah mukjizat yang abadi. Semua yang mendengarkan Al-Quran, suka tidak suka, tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Maka dulu orang-orang kafir Quraisy itu yang membenci Rasulullah, bahkan mendustakan Quran, diam-diam mengakui kebenaran Al-Quran. Tidak bisa. Nah, kalau kita bisa bahasa Arab, kita akan merasakan, ya Allah, Quran itu luar biasa. Dari segi bahasanya saja indah, melebihi bahasa sastra. Surat terakhir misalnya dari juz 30 surat An-Nas, kalau kita renungkan ketika membaca itu indah loh Pak. Qul a'udzu birabbin nas, S, malikin nas, S lagi, sampai minal jinnati wan nas. Surat Al-Fil, keren lagi tuh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, L semua. Nah, orang yang paham bahasanya, bahkan meskipun dia tidak beriman kepada Allah, hatinya tersentuh, dan Quran itu bisa menjadi sumber hidayah yang bisa melembutkan hati. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, orang itu kalau dekat dengan Quran, senang baca Quran, rajin baca Quran, maka ibadah apapun yang dianggap orang lain berat, baginya mudah. Begitu pula sebaliknya. Terakhir, walan tajida min dunihi multahada, sekali-kali engkau wahai Muhammad tidak akan dapat menemukan seorang pelindung selain Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada pohon, pohon bisa tumbang. Kalau kita bersandar kepada dinding, dinding juga bisa roboh. Kita bersandar kepada orang dalam bisa mati. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, hayyun la yamut, dia maha hidup, dia tidak akan pernah mati. Maka tawakal kita harus senantiasa kita sandarkan kepada Allah, karena hidup ini hanya menjalankan takdir. Walaupun misalnya 1 juta penduduk Indonesia atau bahkan rakyat Jogja berusaha untuk menolong kita, memberikan manfaat kepada kita, itu tidak akan ngefek kalau tidak diizinkan oleh Allah. Sebaliknya, preman-preman se-Jogja ngumpul mau mencelakakan kita, membunuh kita, juga tidak akan berpengaruh kecuali kalau memang Allah menghendakinya. Jadi tidak ada kaitannya antara kejadian peristiwa yang kita alami, yang kita rasakan, bahkan yang mencelakakan kita atau yang membahagiakan kita, ada hubungannya dengan manusia? Nggak ada. Semua itu atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, gagal total. Maka kita sebetulnya saat ini itu sedang menjalani takdir. Siapa yang akan menjadi pemimpin kita di 5 tahun ke depan itu sudah dicatat oleh Allah. Nggak usah ribut. Bahkan ketika kita misalnya mau kemana, apa yang akan kita lakukan, itu sudah dalam catatan Allah. Hanya saja ada 2 pemahaman yang saling berseberangan. Ini yang penting harus kita ketahui. Ada paham namanya Jabbariyah, sebuah konsep pemikiran, pemahaman bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Jenengan bisa kerja di Kanwil, kerja sebagai pajak, itu ya karena proses, karena usaha. Karena di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11 itu Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum melainkan ia sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. Sehingga kita mau makan ya harus ke warung. Kalau kita ingin dapat uang ya kerja. Kalau kita misalnya ingin durian ya harus kemana gitu, minimal nyari di pinggir jalan, beli maksudnya.
Yang kedua namanya paham Qadariyah, sebuah pemahaman. Yang pertama Qadariyah, yang kedua Jabariyah. Qadariyah itu kemampuan seseorang untuk bisa melakukan segala sesuatu, sedangkan Jabariyah itu paham fatalism, pemahaman di mana kita seperti wayang, mau kemana, melakukan apa tergantung dalang. Jadi setelah ini kita kemana, tinggal manut saja. Makan apa lauknya itu sudah diatur semua sama Allah. Seperti seorang wayang yang digerakkan oleh dalang, kapan saatnya keluar dari kotak peti, kapan saatnya digerakkan di layar tancap pentas, kapan saatnya kita harus pensiun, kapan saatnya kita harus dimasukkan kembali ke dalam peti, kapan saatnya ditutup, selesai. Panggung sandiwara itu berapa menit dijalankan, kemudian dikembalikan ke dalam asal muasalnya kotak peti tanah ini, itu semua sudah diatur oleh Allah. Kita tidak bisa nyuwun minta perpanjangan, nggak bisa ya, sudah habis skripnya. Nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tidak berada di yang pertama Qadariyah, tidak berada di yang kedua Jabariyah, tapi kita berada di pertengahan di antara keduanya. Artinya selain kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, kita tidak lupa untuk senantiasa bertawakal, menyandarkan segala urusan kita kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ayat ke-28 dari surat Al-Kahfi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.